Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini untuk membahas tugas 1 DHCP dan tugas 2 DHCP. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana DHCP dibuat. Proses pertama kali DHCP adalah Dynamic Host Control Protocol ya, atau IP-nya otomatis secara dinamis gitu ya. Maka di sini akan kita lihat dulu prosesnya. Prosesnya terdiri dari discovery, offer, request, dan acknowledgement. Mula-mula si klien ini akan menjelajah mencari ada nggak tersedianya IP. Ya, tentunya ke server ya. Ini namanya discovery. Kemudian server akan menjawab dengan offer, menawarkan. Kemudian klien akan meminta request ya. Lalu server memberikannya dan melakukan deal atau kesepakatan yaitu acknowledgement. Nah, kalau yang dari klien ini sifatnya broadcast, yang dari server sifatnya unicast. Untuk memudahkan mengingat, proses DHCP adalah Discovery, Offer, Request, Acknowledgement, disingkat DORA. Ingat aja film animasi Dora the Explorer, itu bocah perempuan yang suka berpetualang ya. Oke, Bapak akan menjelaskan tugas 1, di mana di sini ada sebuah router, switch, dan 3 buah PC. Baik, kita langsung buat. Routernya kita ambil dari router paket tracer, kemudian switch-nya kita ambil dari yang 2960, dan PC 3 buah. Oke, nanti semuanya PC ini dapat IP otomatis dari si router. Dengan konfigurasinya, perlu Bapak ingatkan, konfigurasi IP DHCP pool untuk router adalah pertama, rumusnya ya, di config itu IP DHCP pool namanya, nama DHCP-nya. Kemudian tuliskan network-nya tentu IP network dan netmask, dan yang terakhir adalah gateway-nya. Itu saja, default router ini gateway-nya. Sudah? Ingat ya, IP DHCP pool, nama DHCP, network dan netmask, kemudian gateway-nya. Selesai, itu saja. Kalau ada DNS-nya juga boleh dibuat ya, atau pakai IP DNS ya, atau katakanlah semacam www gitu ya. Nah, www.saya.com misalnya. Nah, oke, kita mulai. Kita pasang kabel-kabelnya mula-mula dari router ke switch, kemudian kita pasang ini ke PC. Nah, PC ini akan dapat 3 buah IP DHCP yang berasal dari router. Tetapi harus diingat, IP ini ada juga bisa yang dipesan. Nah, contoh ya, IP 1 dengan 10 nggak boleh. Ya kan, itu kita tolak dengan IP DHCP exclude. Kemudian IP 12 sampai 104 ditolak, jadi kita buat IP DHCP exclude. Jadi nanti IP yang ditolak ini 1 sampai 10. Berarti 11 enggak? Berarti 11 diberikan. Dan 12 sampai 104 ditolak. Berarti tidak ada IP 12 dan 100 sampai 104. Berarti 105 mulai. Dan seterusnya. Oke, sudah jelas ya? Baik, kita mulai routernya. Routernya butuh gateway di pas Ethernet ini adalah 192.168.10.1, ya kan? Oke, kita mulai saja di pas Ethernetnya, gateway-nya adalah 192.168.10.1 dengan netmask per 24, kita on-kan, selesai. Kemudian kita masuk untuk membuat DHCP servernya ke CLI. Kita exit untuk masuk ke config kembali. Lalu siapkan rumus yang tadi. IP DHCP pool, namanya apa ya? Kita buat aja DHCP 1 misalnya ya. Nah, sudah. Kemudian setelah buat IP DHCP pool namanya, lalu kita ketikkan IP, kita ketikkan apanya? Networknya. Network 192.168.10.1
10 atau 1 tadi ya? Ya, 10 ya. 192, 168, 10, 0, 255, 255, 255, 0. Ya, kemudian gateway-nya ini dev saja ya. 192, 168, 10, 1. Selesai. Oke? Lalu, ada lagi nggak? Nah, kalau nggak ada, coba kita masuk ke config lagi. Kita tolak sekarang IP 1 sampai 10. Nah, lalu perintahnya adalah IP DHCP exclude ya, exclude address ya, 192, 168, 10, 1 sampai 192, 168, 10, 10, ya kan? 1 sampai 10 ditolak berarti 11 tidak. Kemudian 12 sampai 104 tadi ya. Kita edit aja ini. Kemudian IP 10, 12 sampai 104. Nah, berarti nanti IP-nya adalah 1 sampai 10 nggak digunakan karena ditolak, berarti 11 dipakai. 12 ditolak sampai 104, berarti yang diperoleh nanti 105 dan 106. Oke, selesai. Kita buktikan. Kita ambil IP DHCP-nya, PC yang pertama. Ya, benar, 192.168.10.11. PC yang kedua, harusnya dapatnya berapa ya? Tentunya 105. Iya, betul. Berhasil. Dan yang ketiga, IP DHCP ketiga, tentunya lanjutannya IP-nya, yaitu 106. Benar. Dengan demikian, tugas 1 selesai, maka kasus ini kita tutup. Tidak boleh banding ya. Nah, pengacaranya udah kapok. Oke, ini kita singkirkan dulu. Ya. Nah, kita buang dulu. Kita buat tugas kedua. Kita lihat. Nah, tugas kedua kalau tadi 1 broadcast domainnya, sekarang yang banyak ya, ada 2, multiple broadcast domain. Kalau tadi one broadcast saja. Nah, kali ini berbeda. Server ini akan memberikan IP DHCP dengan 2 jaringan yang berbeda. Jadi PC yang ini dengan yang ini akan punya IP yang berbeda, alias jaringannya ada 2. Dan nyebrang lagi melalui router. Ini akan menyulitkan kita, tapi triknya nanti akan diberikan sebentar lagi. Oke, kita akan ambil perangkatnya 1 server, PC 2 buah. Ini bukan yang ini ya servernya ya. Servernya, nah server yang biasa. Kemudian butuh router 1 buah. Kita buat aja router paket tracer dan butuh switch 2 buah. Oke, kita langsung pasang kabel. Nah, ini saya buat dulu terbalik masangnya ya. Nggak apa-apa lah, dari manapun boleh. Nah, kemudian pas Ethernet ini 00 ya. Kemudian kita sambung ke PC. Ya, kemudian pas Ethernet 10 ya. Nah, oke. IP kita ada 2 buah nanti. Kita periksa lagi biar nggak salah. 10.10.00 yaitu networknya. 192.168.10 networknya. Oke. Nah, kita mulai. Kita config dulu. Ini nanti 10.10.01. Yang ini adalah 192.168.11. 10.10.01 dan 192.168.11 ya. Oke, kita buat saja IP tersebut. Yang pas Ethernet 00 adalah 10.10.01/24 ya. Jadi 255.255.255.0. Kita on-kan. Kemudian yang 10 adalah pas Ethernet 10, 192, 168, 1, 1.
per 24 kita on-kan. Oke ya, sudah benar ya. Nah, sudah benar. Nih. Nah, kemudian ini kan dua jaringan. Supaya connect tentu kita routing. Saya pilih pakai routing dynamic aja yang sederhana. Routing Internet Protocol ya, RIP. Ada dua jaringan. Masukkan networknya. 10, 10, 0, 0. Kita add. Dan satu lagi yang mau di routing adalah 192, 168, 10. Kita add. Nah, hasilnya terlihat 10.000. Kenapa ya? Tadi 10.10 00 ya. Ya, karena kalau kelas A dia diambil yang 8 bit yang depannya. Kalau kelas B 2 bagian atau 16 bit yang di depannya. Kalau kelas C ya ini 24 bit ya, 3 bagian. 1, 2, 3 diambil. Makanya ada 3 bagian ini ya. Oke, sudah jelas. Ini sudah di routing. Sekarang kita lanjutkan konfigurasi server. Server ini untuk membuat DHCP. DHCP itu kan memberi IP ya, DHCP server. Dia kan memberi, kalau DHCP klien kan menerima. Maka dia butuh IP-nya sendiri. Jadi nggak boleh jeruk minum jeruk, alias server ini memberi IP bukan menerima. Maka IP-nya tetap statik. Nah, kita buat aja IP-nya 192.168.1.10, ya kan? Kemudian ini contoh lah ya, 110 boleh, 12 boleh, terserah. Yang penting 11 kita pakai untuk gateway, ya. Jadi 192.168.1.1 gateway-nya, DNS-nya boleh IP servernya 192.168.1.10. Nah, ini IP server yang dibuat secara statis. Kemudian barulah kita memberikan IP untuk klien-kliennya di service DHCP. Caranya, ini Bapak perbesar dulu biar kelihatan. Nah, caranya adalah dengan membuat nama, ini sudah ada pool name, server pool, nama default ya. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.1.1 tadi. DNS servernya adalah 192.168.1.10. Start IP-nya 192.168.1.11, mulai dari 11 seperti yang diminta soal. Kemudian ini kita save. Iya, ini udah ada dapat DHCP pertama yang bernama server pool. Untuk membuat yang kedua mudah, ini kita ganti namanya server pool 2 misalnya. Gateway-nya, ya IP yang kedua adalah 10, 10, 10, 0, 1. DNS servernya tetap 192.168.1.10. Start IP-nya mulai dari 10, 10, 0, 11, biarkan aja mulai dari 11 ya. Kemudian jangan kita save lagi ya, nanti yang berganti yang tadi itu nggak selesai-selesai. Kita kan mau buat 2, jadi kita add. Nah, muncul satu lagi ya, ini ya. Nah, sudah selesai. 192.168.1 ini gateway-nya ada 2 ya, dan 10.1. Kemudian DNS-nya tetap sama. Start IP-nya 10.10.0.11 dan 192.168.1.11. Ini yang mau diberikan IP-nya. Kalau gitu udah bisa kita on-kan. Baik, kita udah selesai config. Sekarang kita ambil di PC yang terdekat dulu. Berapa dapatnya? Oke. Ya, ini IP-nya DHCP. Iya, berhasil 192.168.1.11 lengkap sampai DNS-nya dapat. Jadi PC ini sudah dapat IP DHCP, berhasil. Ya, kemudian IP di PC yang berikutnya. Nah, dapat nggak ya? Iya, kita tunggu kira-kira 2 hari, kira-kira sebentar ya. Nah, 169, ini error ya. Nah, berarti nggak bisa nyebrang IP 10-nya. Bagaimana bisa nyebrang? Di mana kita buat penolong di sini, di pas Ethernet 00, supaya IP-nya bisa nyebrang ke sini. Baik, kita buat IP helper address, kita buka router, CLI, kita lihat config-nya, udah di mana? Di router pula ya, kita exit sekali. Nah, sudah di config sekarang. Maka, berikan, masuk dulu ke interface FA00, INT FA0 per 0. Nah, kita sudah masuk ke interface-nya, lalu IP helper address, IP help aja. Nah,
IP helper address sudah, lalu kita masukkan IP servernya 192.168.1.10. Enter, selesai, tutup. Nah, sekarang kita coba untuk mengambil IP-nya. Ya, static buang dia, minta lagi, renew. Iya, 10.10.011 selesai, berhasil ya. Berhasil mendapatkan IP 10. Jadi IP 10 sudah masuk ke sini, IP 192 di sini. Dengan demikian tugas ini berhasil kita kerjakan dan kasus ini ditutup ya, karena sudah selesai. Baik anak-anak Bapak, berdemikian pengerjaan dari DHCP One Broadcast Domain dan DHCP Multi Broadcast Domain. Ini semoga bermanfaat. Tetap semangat anak-anak SMK Telkom Medan luar biasa. Sampai jumpa di